Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kamu masih sehat dan masih semangat untuk terus belajar loh ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab mendalami puisi. Kamu pasti sudah pernah atau sering mendengar istilah puisi bukan? Atau bahkan kamu sering menulis puisi? Yap, mari kita pelajari kembali materi tentang puisi ini. Kamu pasti masih ingat bukan bahwa puisi itu sebuah karya sastra, hasil pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya indah dan penuh dengan makna. Jika dilihat dari karakternya, puisi itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, puisi lama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa puisi lama itu merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan atau aturan baku, seperti banyaknya lirik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap lirik, ataupun pola rimanya. Ketentuan-ketentuan tersebut ternyata berbeda antara jenis puisi satu dan puisi lainnya, misalnya antara pantun dan syair. Oke, berikut beberapa contoh yang termasuk dalam puisi lama, yaitu pantun, yang kedua syair, dan yang ketiga gurindam. Baik, yang kedua adalah puisi baru. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru justru tidak terikat oleh berbagai ketentuan, bahkan cenderung bebas namun padat makna. Meskipun dikenal memiliki kebebasan, puisi baru pun memiliki karakteristik atau ciri yang membedakannya dengan bentuk karangan lain seperti cerpen atau drama. Dan bahkan puisi baru sangat populer di negara kita. Oke, saya yakin kalian sudah mulai paham ya. Dan kita sekarang beralih kepada unsur-unsur puisi. Seperti unsur-unsur pembangun karya sastra lainnya, unsur-unsur puisi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, mari kita pilih apa saja yang ada dalam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema dan amanat puisi. Ini poin pertama yang ada dalam unsur intrinsik ya guys. Tema merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Dari pokok persoalan itulah kemudian akan lahir amanat atau pesan-pesan tertentu. Tema dan amanat ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Poin kedua dalam unsur intrinsik puisi yaitu penggunaan makna, kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Dalam puisi, hampir semua kata mengandung makna konotasi. Dengan inilah, maka pembaca dapat menafsirkan puisi melalui imajinasinya masing-masing. Next, poin ketiga dalam unsur intrinsik puisi adalah citraan. Citraan atau pengimajinasian adalah suatu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi dalam sebuah puisi. Bersama daya imajinasi itu, pembaca akan merasa seolah-olah dia mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang diungkapkan penyair dalam setiap kata-katanya. Sedangkan poin terakhir dalam unsur intrinsik sebuah puisi adalah majas dan irama. Bahasa khas yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca adalah bentuk dari majas. Sementara irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang dapat membangkitkan emosi pembacanya. Itu dia poin-poin yang ada dalam unsur intrinsik sebuah puisi. Sekarang kita melanjutkan unsur ekstrinsik atau unsur-unsur pembangun dari luar dalam sebuah puisi. Yap, poin pertama dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang penyair. Poin ini merupakan kondisi atau keadaan yang pernah dialami pengarang. Berbagai peristiwa yang pernah dialami secara pribadi selama menciptakan karyanya, atau apa yang pernah dia dilihat selama hidupnya secara tidak langsung akan masuk ke dalam cerita dan mempengaruhi puisi yang tengah dia tulis. Dan poin kedua dalam unsur ekstrinsik adalah kondisi sosial budaya.
Kondisi sosial dan budaya juga mempengaruhi penciptaan sebuah puisi. Apa yang terjadi di sekitar masyarakat, bagaimana peristiwa itu berlangsung, juga akan berpengaruh pada puisi yang sedang ditulis oleh penyair. Dengan adanya poin ini, sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi atau keadaan di sekitar penyair ketika menciptakan puisi-puisinya. Dan poin ketiga yang ada dalam unsur ekstrinsik sebuah puisi adalah lingkungan alam. Faktor lingkungan alam juga bisa mempengaruhi terciptanya sebuah puisi. Bagaimana kondisi alam, keadaannya, serta fenomena yang tengah terjadi mampu menginspirasi seorang penyair dalam menulis puisi-puisinya. Bisa kita lihat banyak sekali karya-karya yang terinspirasi dari keadaan alam sekitar. Inilah ketiga unsur ekstrinsik dalam sebuah puisi. Pasti kamu sudah paham, bukan? Baik, sekarang kita akan lanjut kepada aspek-aspek pembacaan puisi. Jika kamu hendak membacakan sebuah puisi, maka kamu harus memperhatikan aspek-aspek pembacaan puisi. Yang pertama adalah lafal. Lafal merupakan poin pertama yang harus kalian perhatikan. Mengapa? Karena seseorang yang hendak membacakan sebuah puisi harus mampu melafalkan setiap kata dengan jelas, sehingga arti dalam puisi tersebut sampai dengan sempurna kepada pendengarnya. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata yang berfungsi mengeraskan atau menonjolkan kata yang mengandung pesan penting dari kata-kata lainnya. Baik, poin ketiga adalah jeda. Perlu diketahui bahwa membaca puisi juga membutuhkan jeda, sebab jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lirik dalam sebuah puisi. Baik, poin keempat yang harus kamu perhatikan saat membacakan puisi adalah intonasi. Mengapa? Karena naik turunnya lagu kalimat adalah salah satu poin penting dalam pembacaan puisi, supaya pembacaannya tidak monoton dan pendengar lebih tertarik untuk mendengarkannya. Dan ini dia poin terakhir yang perlu kamu perhatikan saat pembacaan puisi, yaitu ekspresi. Saat membacakan puisi, seseorang harus mampu berekspresi, baik ekspresi tubuh ataupun muka, harus sesuai dengan isi puisi yang akan disampaikan, sehingga pendengar ikut terbawa dalam suasana yang sesungguhnya terjadi dalam puisi tersebut. Nah, bagaimana? Lengkap bukan? Baik, dari penjelasan-penjelasan saya tadi, saya harap kamu bisa berlatih menulis atau bahkan membacakan puisi. Kamu harus berani berlatih menulis serta membacakan puisi yang baik. Tidak perlu malu mempublikasikan hasil karya kamu ke khalayak umum, supaya orang-orang lain bisa belajar dari karya-karya kamu. Dan pesan saya, rajin-rajinlah membaca puisi di majalah, surat kabar, internet, atau bahkan dari berbagai buku antologi puisi lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih.